Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seringai Story, sebuah kanal yang menghadirkan kisah-kisah misteri, horor, dan pelajaran hidup yang terinspirasi dari peristiwa di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah berjudul Gerbang yang Dijaga Pohon Tua. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, serta subscribe channel ini agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk menemani malam-malam Anda. Selamat mendengarkan dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Tidak semua warisan datang dalam bentuk harta. Sebagian datang dalam bentuk keputusan kecil yang dilakukan tanpa niat untuk dikenang. Di sebuah kampung yang tampak biasa, berdiri sebuah pohon tua. Pohon yang tidak pernah sepenuhnya ditebang oleh waktu dan tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan oleh malam. Orang-orang menyebutnya angker. Sebagian memilih memutar jalan, sebagian lagi mempercepat langkah saat bayangannya menyentuh kaki mereka. Namun, ada satu orang yang justru memilih berdiri di hadapannya, seorang ibu tanpa ilmu, tanpa kekuatan, hanya membawa niat dan keberanian untuk mengatakan tidak pada keserakahan manusia. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka gerbang yang seharusnya tetap tersembunyi. Ia tidak tahu bahwa di balik akar pohon itu ada dunia lain yang sedang menunggu. Dan ia tidak pernah tahu bahwa kelak setelah ia tiada, dunia itu akan mencari anak yang ditinggalkannya. Malam ini kami akan mengajak Anda menyusuri kisah tentang alam yang tak kasat mata, tentang hadiah yang tidak diminta, dan tentang ujian terbesar yang justru datang dari sesama manusia. Inilah kisah gerbang yang dijaga pohon tua. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena tidak semua yang menyeramkan datang untuk menakuti. Sebagian datang untuk mengingatkan. Malam itu seharusnya biasa saja. Tidak ada hujan deras, tidak ada angin ribut, bahkan suara jangkrik terdengar lebih pelan dari biasanya. Namun sejak matahari tenggelam, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang, seperti ada sesuatu yang salah. Tetapi aku tidak tahu apa. Anjing-anjing di kampung menggonggong tanpa henti. Bukan menggonggong karena orang lewat, bukan pula karena binatang liar. Gonggongan mereka mengarah ke satu titik yang sama ujung jalan, tempat pohon tua itu berdiri. Aku berdiri di teras rumah, memandangi kegelapan. Dada terasa berat. Setiap kali aku menarik napas, seolah ada udara dingin yang ikut masuk, menempel di paru-paru, lalu tertinggal di sana. Dan saat itulah aku sadar, malam ini bukan malam biasa. Pohon itu sudah ada sejak aku kecil. Bahkan orang-orang tua di kampung bilang, pohon itu sudah berdiri jauh sebelum rama-rama dibangun. Batangnya besar, akarnya menjalar ke tone tanah tetangga, dan daunnya selalu tampak lebih gelap meski disinari matahari siang. Tidak ada yang berani duduk lama di bawahnya. Anak-anak dilarang bermain di sekitarnya. Jika terpaksa lewat malam hari, orang-orang akan mempercepat langkah. Namun ibuku berbeda. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon itu. Kadang menyapu daun, kadang hanya diam, memandang batangnya sambil menarik napas panjang, seolah sedang berbincang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku pernah bertanya, "Bu, ibu nggak takut?" Ibuku tersenyum, tapi matanya serius. Takut itu muncul kalau kita merasa lebih tinggi dari yang lain.
Kalau kita datang dengan niat baik, biasanya kita juga diperlakukan baik. Aku tidak mengerti saat itu. Baru sekarang aku paham. Mungkin ibuku tahu sesuatu. Hari itu alat berat datang. Proyek besar akan dibangun. Jalan diperlebar, bangunan baru didirikan. Beberapa rumah harus rela digusur, dan pohon tua itu termasuk yang akan ditebang. Warga hanya bisa melihat, tidak ada yang berani bicara. Mesin besar itu terlalu menakutkan. Ibuku maju sendirian. Ia berdiri di hadapan para petugas, berbicara pelan, tanpa emosi. Ia tidak menyebut hal gaib. Ia tidak menyinggung ketakutan. Ia hanya bicara tentang tanah, tentang air, tentang kemungkinan longsor jika akar pohon itu dicabut. Aneh tapi nyata, pohon itu akhirnya tidak jadi ditebang. Tak ada perayaan, tak ada terima kasih. Hanya ibuku yang pulang dengan langkah tenang, dan pohon itu yang bergeming seolah mengangguk. Sejak hari itu, suasana di sekitar pohon berubah. Malam terasa lebih sunyi, udara lebih dingin. Kadang aku merasa seperti ada yang berdiri di belakangku saat melewatinya. Suatu malam, aku terbangun. Aku mendengar suara lirih dari luar rumah. Saat kuintip dari jendela, ibuku berdiri di bawah pohon. Ia berbicara pelan, bukan bahasa Indonesia, bukan pula bahasa daerah. Suara itu seperti doa, tapi bukan doa yang pernah kudengar. Aku tidak berani keluar. Aku hanya melihat bayangan pohon yang bergerak perlahan. Meski angin tidak bertiup. Beberapa tahun kemudian, ibuku wafat. Tidak lama sakitnya, tidak ada pesan panjang, tidak ada wasiat. Ia pergi begitu saja. Dan sejak hari itu, hidupku runtuh. Usahaku bangkrut. Hutang datang satu persatu. Teman-teman menjauh. Rumah terasa kosong, meski aku tinggal di dalamnya. Setiap malam, aku merasa seperti ada ruang yang hilang, bukan di rumah, tapi di dadaku. Malam ketujuh setelah tahlilan, hujan turun tipis. Bukan hujan yang membasahi, melainkan seperti kabut air yang menempel di kulit. Aku duduk di bawah pohon tua itu. Aku tidak berdoa. Aku hanya ingin duduk di tempat ibuku sering berada. Entah kapan aku terlelap. Aku terbangun oleh cahaya. Pohon itu terbuka, bukan patah, bukan roboh. Terbuka seperti pintu. Dari dalam tanah, cahaya kehijauan menyala perlahan. Dan tanpa aku sadari, kakiku melangkah maju. Tidak ada rasa takut, hanya rasa dipanggil. Aku berdiri di sebuah kota yang tak pernah kubayangkan. Bangunannya tinggi, berkilau, tersusun rapi. Langitnya terang tanpa matahari. Udara terasa dingin, tapi bersih. Tidak ada suara manusia. Tidak ada burung, hanya langkah kakiku sendiri yang terdengar terlalu keras. Dan aku sadar aku tidak sendirian. Mereka muncul perlahan. Wujudnya menyerupai manusia. Namun, ada yang salah. Mata mereka terlalu dalam. Senyum mereka terlalu tenang. Dan bayangan mereka tidak selalu mengikuti tubuhnya. Mereka menyebut namaku dan nama ibuku. Hatiku bergetar. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Mereka menjelaskan semuanya. Pohon itu adalah gerbang. Kota ini telah ada jauh sebelum manusia membangun rumah. Ibuku tanpa ilmu, tanpa niat gaib telah menjaga gerbang itu dengan keputusannya. Karena ia tidak meminta balasan. Kata mereka, kami menjaganya. Dan kini balasan itu diberikan padaku. Emas dan berlian muncul di hadapanku.
tidak menyilaukan, tidak memesona, justru terasa berat, seperti tanggung jawab. Gunakan secukupnya, pesan mereka. Dan ingat, manusia sering gagal menjaga apa yang bukan miliknya. Aku terbangun di bawah pohon pagi hari. Emas itu nyata, berat di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa punya harapan. Aku menjual sebagian. Usahaku bangkit. Tapi seorang pembeli menipuku. Dengan senyum ramah, ia mengambil hampir semuanya. Saat itu aku sadar, makhluk yang tidak terlihat bisa jujur. Tapi manusia sering menyembunyikan niat di balik wajah baik. Aku kembali ke pohon, menangis, menyesal, meminta. Tidak ada cahaya, tidak ada pintu. Hanya angin dan suara ibuku di ingatanku. Kini aku hidup sederhana. Aku menjaga pohon itu, menjaga tanahnya, menjaga niatku. Dan aku paham, warisan ibuku bukan emas, bukan berlian, melainkan kebaikan yang melampaui dua dunia. Pohon itu masih berdiri, diam, namun tidak pernah benar-benar kosong. Kebaikan tulus tidak selalu langsung dibalas, namun ia akan menemukan jalannya sendiri. Kisah pada akhirnya akan sampai di titik hening. Namun bukan berarti semuanya selesai. Kisah yang baru saja Anda dengarkan bukan sekadar tentang alam gaib, bukan pula hanya tentang hadiah dan kehilangan, melainkan tentang kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, dan bagaimana kebaikan itu menemukan jalannya sendiri, bahkan melampaui dua dunia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga niat, menjaga hati, dan tidak mudah tergoda oleh keserakahan adalah bagian dari ujian kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa kisah ini bermakna, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, membagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat, serta subscribe channel Seringai Story agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah misteri dan kehidupan yang syarat akan pelajaran. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah Seringai Story berikutnya.